Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Evil Dragon meminta agar Jungwoo memberikannya nama baru karena dirinya sekarang terlahir dalam bentuk yang baru. Beberapa saat kemudian, Eudora menanyakan bagaimana dengan Evil Dragon dan Jungwoo mengatakan dia memerlukan istirahat yang cukup karena dia baru menetas. Eudora rasa sepertinya alasannya bukan itu, sebab meskipun dia seekor Shinsu, tapi tetap saja membutuhkan waktu untuk mencerna energi dari keempat Shinsu lainnya. Jungwoo kemudian menanyakan apakah selera penamaannya itu sangatlah buruk, dan Eudora tentunya sangat terkejut dengan itu. Eudora berpikir apakah mungkin Evil Dragon tidak mau bersamanya karena orang Boni tidak tahu cara memberikan nama yang baik untuknya. Jungwoo mengatakan dirinya memberikannya nama padanya, tapi dia malah marah padanya dan tidak mau berkontrak dengannya. Eudora menanyakan memangnya dia memberikannya nama apa, dan Jungwoo mengatakan mengaum. Mendengar soal nama itu, tentunya membuat Eudora hanya bisa berpikir sepertinya memang itulah masalahnya. Beberapa waktu kemudian, Jungwoo memperhatikan quest dari Abyss Turtle yang memintanya untuk mencari seorang pewaris. Jungwoo berpikir jika tingkat kesulitan misinya sama saja dengan lantai 30 ke atas, tapi untungnya dirinya menemukan seseorang yang cocok untuk melakukannya. Jungwoo mengatakan dirinya ingin berbicara dengan mereka berdua, tapi Pandai yang baru saja terbangun mengatakan dirinya tidak sedang tidur. Pandai menanyakan dirinya hanya sedang memikirkan sesuatu, tapi Eudora mengatakan dirinya belum menemukan nama yang cocok untuknya. Pada kenyataannya, Jungwoo hanya ingin menyelesaikan nama itu belakangan, tapi kakak beradik ini membantunya karena memiliki motif tersembunyi. Setelah Jungwoo menjelaskan apa yang ingin dia bicarakan, Eudora tentunya terkejut sembari menanyakan apakah dia ingin agar Hwangsu mereka menjadi Shinsu. Jungwoo tentunya membenarkan hal tersebut, tapi mereka membutuhkan mimpi mereka untuk menambah potensinya, dan dirinya akan mendonasikan kekuatan Shinsu pada Hwangsu mereka. Pandai menanyakan apakah tidak masalah memberikan barang seberharga itu pada mereka, dan Jungwoo mengatakan tidak masalah, lagi pula dirinya memang berencana membagikannya pada mereka. Eudora tentunya sangat terkejut karena Chain berencana memberikan mereka Bed of the Abyss dan Pure Flower of the Shinsu. Jungwoo mengatakan jika ini adalah investasi yang wajar, jadi sebaiknya mereka lebih mengkhawatirkan persediaan untuk membangkitkan Shinsu mereka. Pandai menanyakan apakah adik ipar bermaksud agar membuat mereka menjadi tuan dari Shinsu seperti Evil Dragon, jadi dirinya tidak akan menolaknya. Eudora yang masih khawatir menanyakan bukankah akan sangat disayangkan karena benda seberharga itu bisa membuat Evil Dragon menjadi lebih kuat lagi. Jungwoo mengatakan tidak masalah, lagi pula bahan-bahan ini akan lebih berguna untuk mereka gunakan. Karena Eudora dan Pandai masih belum menyelesaikan lantai 11, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak poin tambahan seperti ini. Terlebih lagi, Evil Dragon dan Tweety masih belum menyerap kekuatan penuh mereka, jadi menambahkan eliksir pada mereka hanya akan merusak mereka saja. Jungwoo memberitahu jika Shinsu adalah ekosistem di lantai 11, jadi dirinya berencana membuat Hwangsu mereka menjadi Shinsu dan menjaga lantai 11. Dengan begitu, ekosistem di lantai 11 akan menjadi milik mereka, dan mereka juga akan mendapatkan banyak pencapaian yang tidak terduga. Pandai mengatakan dirinya tidak menyangka jika dia sudah merencanakan sejauh itu, dan Eudora berterima kasih pada Chain, tapi Jungwoo mengatakan ini juga untuk membantu quest mereka. Pandai tentunya penasaran dengan hadiah seperti apa yang akan mereka dapatkan nantinya, dan Eudora mengatakan para tetua pasti akan sangat terkejut ketika mendengar jika mereka akan membuat seekor Shinsu. Jungwoo berpikir jika rencana ini berhasil, maka dunia mitos akan berada di bawah kendalinya, dan ini lebih berharga daripada poin pencapaian karena mereka dapat mengendalikan satu lantai sesuka hatinya. Jika dirinya berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah orang lain lakukan, maka dirinya pasti akan mendapatkan hadiah yang tidak kalah dari senjata Dewa Olympus. Jungwoo mengatakan dirinya akan pergi duluan, dan Pandai menanyakan bagaimana dengan nama Evil Dragon, tapi Jungwoo mengatakan lain kali saja. Jungwoo mengatakan dirinya akan melakukan latihan tertutup, jadi jangan mencarinya dan mereka bisa merencanakan untuk pergi ke lantai 11.
Beberapa saat setelahnya, Jungwoo telah sampai ke pertengahan hutan yang jauh dari suku Tanduk Satu dan dirinya merasa jika seharusnya jarak sejauh ini sudah aman. Seketika itu, Jungwoo menggunakan skillnya untuk memanggil jiwanya Bahal dan juga Leonte karena dia memiliki banyak sekali pertanyaan pada mereka. Setelah memanggil mereka, Jungwoo mengatakan senang sekali bertemu dengan mereka lagi dan sepertinya dunia spiritual membuat mereka frustasi dan Bahal mengatakan beraninya dia melakukan ini. Akan tetapi, Jungwoo langsung mengeluarkan bayangannya sembari mengatakan dirinya tidak berencana membuat mereka bernafas dengan baik. Jungwoo mengatakan dirinya ingin agar mereka menjawab semua pertanyaannya, tapi Bahal mengatakan beraninya Jeongwoo melakukan ini padanya. Mendengar Bahal menyebut pria bertopeng ini sebagai Cha Jeongwoo, tentunya membuat Leonte menjadi sangat terkejut. Bahal mengatakan apakah dia pikir melakukan hal seperti ini akan menghentikannya, tapi Jungwoo mengatakan jangan banyak bacot. Seketika itu, Bahal dibakar menggunakan api milik Tweety, sampai membuat Bahal meminta ampun dan ingin dibebaskan. Sambil melepaskan topengnya, Jungwoo ingin agar mereka berdua menjelaskan soal batu hitam, alasan kenapa Red Dragon menyerang Azure Sword, dan semua yang mereka ketahui. Leonte yang masih tidak percaya tentunya mengatakan bagaimana dia masih bisa hidup, padahal jelas-jelas dirinya menusuk jantungnya menggunakan pedangnya. Bahal yang sedang sekarat mengatakan jika Cha Jeongwoo tidak akan tega melakukan hal semacam ini pada mereka, dan sepertinya dia hanyalah orang yang mirip saja dengannya. Jungwoo mengatakan apakah dia tuli sampai tidak mendengarkan apa yang dirinya katakan sebelumnya. Karena Bahal yang masih kebanyakan bacot, Jungwoo tentunya membakar Bahal sekali lagi dan membuat Bahal meminta tolong agar dia segera berhenti. Selagi Bahal berteriak kesakitan dan meminta tolong, Leonte hanya bisa merinding ketakutan karena orang yang dia bunuh rupanya masih hidup. Jungwoo mengatakan agar Leonte segera menjawabnya karena dirinya tahu jika dia lebih memahami soal ini daripada Bahal. Beberapa saat setelahnya, Leonte akhirnya mengatakan semua yang dia ketahui setelah Jungwoo membakarnya tanpa belas kasihan. Jungwoo akhirnya tahu jika batu hitam itu adalah Philosopher's Stone yang dapat menghasilkan sihir tanpa batas dan dapat menciptakan keajaiban yang hampir mustahil. Jungwoo mengatakan apakah dia pikir dirinya akan percaya jika batu yang tidak pernah ada tersebut tiba-tiba muncul di dalam menara. Leonte mengatakan dirinya sudah mengatakan yang sejujurnya, memang tidak ada yang berhasil membuatnya, tetapi dirinya berhasil melakukannya. Bersamaan dengan itu, Philosopher's Stone mulai menunjukkan kemampuan tersembunyinya setelah mendapatkan informasi tersebut. Jungwoo rasa jika Leonte tidak berbohong soal dia telah berhasil membuatnya. Jungwoo mengatakan lalu bagaimana dia bisa memulai membuatnya, bukankah dia bilang jika tidak tahu caranya. Leonte mengatakan dirinya mendapatkan cara membuatnya setelah dirinya mencuri Emerald Tablet yang disembunyikan oleh Viera. Mendengar soal nama Viera, Jungwoo tentunya menanyakan apakah maksudnya itu adalah Viera Dun. Leonte mengatakan itu benar, jadi sekarang tolong bunuh dirinya karena semua informasi sudah dirinya berikan. Viera Dun, meskipun dia bukanlah seorang pemimpin dari 8 klan, tapi dia adalah seorang ketua dari sekelompok penyihir, yaitu Walpurgis Knight, sekelompok penyihir yang tidak kalah jauh dari 8 klan. Selain itu, Viera Dun adalah salah satu pendiri Ardia dan juga kekasih adiknya, meskipun sudah banyak orang yang memperingatkannya jika dia memiliki banyak wajah, tetapi adiknya mengabaikannya. Viera Dun sengaja menunjukkan penampilannya yang mempesona sesuai dengan targetnya dan keahliannya adalah menggoda dan memanipulasi mental. Mereka yang dipermainkan di tangannya, hanya setelah waktu yang cukup lama, mereka akhirnya menyadari jika mereka telah sangat menderita. Mengingat Leonte hanya mengejar kesenangan dan kekuasaan, tidak mungkin dia mampu menahan godaannya Viera. Jungwoo menanyakan apakah Emerald Tablet ini berisikan cara pembuatan Philosopher's Stone dan Leonte membenarkan. Azure Sword dan Walpurgis melakukan kerjasama melakukan penyerangan dan mereka mendapatkannya di ruangan bawah tanah tersembunyi lantai 69. Viera Dun membawanya, tetapi ketika di tengah perjalanan, dirinya mencurinya ketika Viera sedang kelelahan. Agar dirinya tidak ketahuan oleh Sword Guard, dirinya mencari tempat di luar jangkauan matanya karena tidak ada yang bisa lepas dari jangkauan matanya. Alhasil, dirinya menyuruh bawahannya untuk melakukan penelitian di lantai tutorial dan berhasil menyembunyikannya dari mereka. Jungwoo menanyakan lalu di mana Emerald Tablet itu sekarang, tapi Leonte mengatakan dirinya sudah menghancurkannya.
Jungwoo mengatakan kalau begitu beritahu dirinya apa yang ada di dalam sana dan Leonte mengatakan apakah dia akan membunuhnya setelah itu. Jungwoo mengatakan jika dia sudah mati, jadi dirinya nanti akan menghilangkannya dan Leonte berterima kasih padanya. Setelah itu, Jungwoo akhirnya mengerti jika Philosopher's Stone dibuat dengan sihir mekanik dan dicampurkan dengan teknik pembuatan alkimia. Akan tetapi, masih tersisa 10% kebohongan setelah dirinya memeriksanya dengan menggunakan Dragon Eye miliknya dan dirinya tidak tahu siapa yang melakukannya. Jungwoo tahu jika orang yang melakukan ini sangat teliti, tetapi dirinya tidak paham kenapa Fieradon mengubah bagiannya tersebut. Leonda mengatakan dirinya sudah mengatakan semuanya, jadi tolong segera bunuh dirinya. Jungwoo tentunya mengatakan baiklah kalau begitu, dan dia kemudian memanggil Bu agar dia segera memakan Leonte. Leonte yang sangat terkejut tentunya mengatakan bukan seperti ini perjanjiannya, tapi sayangnya Bu sudah mulai melahap Leonte tanpa banyak bicara. Bahal tentunya berpikir sepertinya entah apapun yang dirinya lakukan, orang ini tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Bahal rasa jika tidak ada lagi harapan baginya untuk berreinkarnasi, karena sepertinya dia berusaha menyerap jiwa dan mengambil semua pengetahuan dan juga kekuatannya. Jungwoo mengatakan apakah dia sudah tahu apa yang sebenarnya ingin dirinya tanyakan padanya, dan Bahal mengatakan dirinya akan memberitahukan semuanya. Bahal mengatakan sepertinya dia tidak sadar jika Summer Queen sedang sangat putus asa dan melakukan perang habis-habisan melawan Azure Sword untuk merebut Philosopher's Stone. Di masa lalu, ada insiden di mana Cha Jeong-woo berhadapan langsung dengan Summer Queen. Meskipun Cha Jeong-woo kalah, tapi dia berhasil memberikan luka fatal pada Summer Queen. Tanpa adanya satu orang pun yang mengetahuinya, jantung milik Summer Queen pada hari itu hampir benar-benar dihancurkan. Bagi seekor naga, jantung bukan hanya sekedar jantung, tapi itu adalah sumber kekuatan sihir mereka dan sumber kekuatan yang memungkinkan mereka menjadi makhluk terkuat di dunia. Di saat pergi berperang, dia cemas karena jantung naganya yang mulai perlahan hancur dan semua perbuatannya itu untuk segera memulihkan jantung naganya yang rusak dan menggantikannya dengan Philosopher's Stone. Jungwoo rasa setidaknya adiknya tidaklah bodoh sama sekali karena dia telah berhasil membuat Summer Queen sekarat dan putus asa. Terlebih lagi, para bajingan itu pada akhirnya saling bertarung satu sama lain tanpa mengetahui sebenarnya batu itu ada di mana. Jika Summer Queen menganggap batu ini sebagai pengganti jantungnya, dirinya pasti akan sangat terbantu olehnya, entah untuk menggabungkan Magic Circuit ataupun tubuh naganya. Bahal mengatakan fakta bahwa jantung naganya hancur hanya sedikit yang mengetahuinya, dan itu pun yang mengetahuinya hanya beberapa High Ranker saja di Red Dragon. Jika kondisi ini diketahui oleh 8 klan lainnya, mungkin akan terjadi kekacauan yang tidak pernah terbayangkan, dan dia bisa memanfaatkan itu untuk rencananya. Jungwoo menanyakan apakah ada lagi yang ingin dia katakan padanya, dan Bahal menanyakan apakah dia membawa cincin miliknya. Jungwoo menanyakan apakah yang dimaksudnya adalah ini, dan Bahal mengatakan dia sangat beruntung karena membawanya. Bahal mengatakan jika dia memperhatikannya lebih dekat lagi, maka dia akan melihat adanya pola unik yang tergambar di dalam bagiannya. Bahal memberitahu jika dia mengalirkan sihirnya ke dalam cincinnya, maka dia akan masuk ke sebuah ruangan milik Red Dragon. Benar saja ketika melakukan apa yang dikatakan oleh Bahal, Jungwoo masuk ke dalam sebuah ruangan yang berwarna emas. Cincin itu tidak lain adalah kunci Inderian yang membuatnya bisa masuk ke dalam sebuah ruangan penyimpanan tak terbatas. Jungwoo berpikir banyak sekali barang-barang berkualitas tinggi dan sepertinya mereka tidak disebut sebagai 8 klan utama tanpa alasan. Jika seperti ini, dirinya tidak perlu khawatir soal uang di masa depan, jadi apakah ini sebenarnya adalah tempat penyimpanan harta Red Dragon yang tidak ada ujungnya? Ketika Jungwoo masuk lebih dalam, dia menemukan sebuah ruangan penyimpanan sihir dan Jungwoo rasa jika tempat ini jauh lebih luas daripada penyimpanan suku Danduk 1. Namun ketika masuk jauh lebih dalam lagi, Jungwoo sangat terkejut dengan apa yang sedang dia lihat saat ini. Apa yang dilihatnya saat ini tidak lain adalah bahan-bahan untuk membuat Philosopher's Stone, dan sepertinya Summer Queen telah menyiapkan semua ini untuk membuat batu tersebut. Jungwoo rasa jika Summer Queen telah memberikannya hadiah yang sangat bagus, dan asalkan dirinya bisa mengetahui isi Emerald Tablet, dirinya pasti bisa membuatnya lebih sempurna. Selain itu, dirinya harus mencari Braham karena dia adalah salah satu dari 2 alkemis yang memiliki hubungan dengan adiknya.
Akan tetapi, sepertinya dirinya harus meningkatkan kekuatannya terlebih dulu, karena dirinya tahu bahwa Brahma adalah seorang Ranger yang berada di lantai atas. Setelah melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut, Jungwoo mengatakan dia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada perkiraannya. Bahal menanyakan kalau begitu apakah dia bisa memberikannya hadiah, setidaknya dirinya ingin agar dirinya bisa bereinkarnasi. Jungwoo mengatakan sayang sekali jika hal seperti itu tidak bisa dirinya lakukan, karena sepertinya dia juga tidak bisa menunjukkan sesuatu padanya lagi. Selain itu, ada seseorang yang telah lama menunggunya dari tadi, dan Bahal mengatakan sampai akhir pun dia tetap menunjukkan belas kasihan. Setelah Sanon memakan Bahal, kekuatannya kini semakin diperkuat dengan adanya atribut kegelapan dan mendapatkan skill Volcano. Jungwoo rasa jika Sanon sangat beruntung karena mendapatkan skill utamanya milik Bahal, dan dengan ini Sanon dan Bu telah naik ke level yang lebih tinggi. Jungwoo rasa jika dirinya juga perlu menjadi lebih kuat lagi, tapi bersamaan dengan itu, Hattori Vampire tampaknya telah berhasil menyerap energi milik Bahal. Jungwoo tak menyangka jika keberuntungannya juga akan datang, dan sepertinya esensi kehidupan Bahal yang diserap oleh Hattori Vampire akhirnya telah mulai bekerja. Fire and Thunderblood adalah skill yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat, bahkan membuat adiknya merasa iri. Berkat Witi yang memiliki atribut api dan dirinya memiliki tubuh naga, dirinya tidak perlu khawatir akan kesulitan untuk menggunakan skill ini sekalipun. Sanon menanyakan apakah Master memperbolehkannya, tapi Jungwoo mengatakan tidak, dan Sanon mengatakan dirinya belum selesai bicara. Sanon mengatakan orang itu tidak akan mau menjadi bawahannya, jadi bagaimana kalau Master memberikannya saja padanya? Jungwoo mengatakan tidak, lagi pula dirinya berencana menjadikan orang ini sebagai bagian dari pasukannya jika memang memungkinkan. Jungwoo kemudian memanggil jiwanya Gomusin setelah sebelumnya dia menyerap kekuatan Shinsu sembari mengambil jiwanya. Jungwoo mengatakan dirinya akan langsung mengatakannya, jadi apakah dia mau menjadi bawahannya lalu dirinya akan menyelamatkan anaknya. Meskipun Han Ryong sangat terkejut, tapi dia masih tidak percaya jika anaknya masih hidup, sebab tidak mungkin Red Dragon akan membiarkan anaknya hidup. Jungwoo mengatakan kalau dia tidak percaya, maka mungkin dirinya harus menunjukkannya agar dia percaya. Beberapa saat setelahnya, Jungwoo mengajak Han Ryong untuk pergi ke suku Tanduk Satu dan menunjukkan semua yang telah dia lakukan. Han Ryong menanyakan apa yang sedang dia rencanakan, bukankah ini adalah desa suku Tanduk Satu? Jungwoo mengatakan berhenti bicara dan lihatlah ke depan, dan Han Ryong sangat terkejut ketika mengetahui jika anaknya masih hidup. Jungwoo mengatakan sebelum perang dimulai, dirinya diam-diam membawanya kemari setelah Bahal memintanya untuk membunuhnya karena dia malas merawatnya. Han Ryong mengatakan dirinya sudah tahu kalau Red Dragon tidak akan berencana untuk membiarkan anaknya tetap hidup. Jungwoo mengatakan seharusnya dia berterima kasih pada Tweety karena sebenarnya dialah yang telah membunuh ibunya ketika dia masih kecil. Jungwoo mengatakan awalnya dirinya ingin membalaskan dendamnya Tweety, tetapi dia malah menghentikannya, padahal dia adalah anak dari pembunuh ibunya. Jungwoo mengatakan dia tidak mau membuat orang lain merasakan nasib yang sama dengannya, dan dia tidak mau mengambil nyawa yang tidak ada hubungan dengannya. Han Ryong tentunya tidak percaya jika masih ada pemikiran seperti itu di dalam menara, karena sudah banyak dendam yang tidak terhitung di dalam menara ini. Menara adalah tempat di mana orang dengan santainya menginjak orang lain demi keuntungan mereka sendiri, dan Han Ryong hidup seperti itu. Han Ryong mengatakan kebaikannya yang telah menyelamatkan anaknya, dirinya tidak akan pernah melupakannya, jadi dirinya akan membalasnya. Mulai saat ini, Han Ryong menegaskan jika dirinya bukan lagi Gomusin dari Azure Sword dan dirinya menghadap langsung kepada master barunya. Karena Han Ryong telah bersumpah untuk menjadi bawahannya, Han Ryong tentunya langsung berubah menjadi seorang Dead Knight. Akan tetapi, statistik yang dimiliki oleh Han Ryong saat ini tidak sama seperti ketika dia menjadi seorang Ranker dan mulai disesuaikan dengan level jiwanya. Jungwoo rasa entah berapapun energi gelap yang dirinya berikan, kekuatan Han Ryong tidak akan sebanding ketika dia masih hidup sebagai seorang Ranker. Namun setidaknya, Jungwoo masih bisa meningkatkan jiwanya Han Ryong menjadi lebih kuat seperti ketika dia menjadi seorang Ranker. Han Ryong kemudian memiliki sebuah permintaan agar masternya mendapatkan ke-9 pedangnya lagi karena mereka adalah dua signature skillnya.
Hanryang memberitahu jika Nine Sword Tomb dan Knife Vortex membutuhkan kondisi yang menuntut ketahanan pedang yang tidak mudah untuk dihancurkan. Selain itu, pedang yang banyak untuk mengaktifkan skillnya, dan semakin bagus pedangnya, skillnya juga akan semakin kuat. Jungwoo mengatakan untuk sekarang gunakan apa yang ada di dalam penyimpanannya, karena dirinya memerlukan waktu untuk mencarinya. Beberapa hari setelahnya, Jungwoo berlatih bersama dengan Martial King, dan Jungwoo rasa jika kekuatannya sangat mengerikan. Nayu menanyakan apakah hanya segitu saja kekuatan yang dia dapatkan setelah dia memakan sesuatu yang enak kemarin. Jungwoo rasa ini sungguh sial, karena jika dirinya terkena satu serangan saja, tubuhnya pasti akan langsung lenyap tanpa tersisa. Jungwoo rasa jika Martial King bukanlah lawan yang bisa dirinya hadapi, sembari menyembunyikan kekuatan aslinya. Jungwoo sebenarnya ingin menghadapinya sembari menyembunyikan skillnya, namun lawannya adalah Martial King. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dirinya masih tidak bisa menang melawan orang yang kuat seperti dia. Jungwoo rasa ini lebih baik daripada dirinya harus mati konyol karena mencoba menahan kekuatannya di depan Martial King. Nayu mengatakan pergerakannya barusan itu lumayan juga, dan sepertinya dia tidak mencoba lagi untuk menyembunyikan kekuatannya. Akan tetapi, Nayu menanyakan apakah hanya segini saja kekuatan yang telah dia dapatkan setelah memutuskan untuk tidak menyembunyikannya. Seketika itu, Jungwoo langsung terkena pukulan telak dari Martial King dan dia harus menghantam tanah sekaligus. Jungwoo tidak menyangka jika pergerakannya akan jauh lebih cepat, jadi apakah sebenarnya Martial King menyesuaikan kekuatannya dengannya? Akan tetapi, dirinya tidak boleh kalah seperti ini, dan Jungwoo kemudian mengeluarkan Blazing Flame of the Blue Spirit. Nayu mengatakan lumayan juga dia bisa melakukan serangan balik, tapi sepertinya skill tersebut adalah skill yang menahan pergerakannya Nayu. Akan tetapi, serangan seperti itu tidak terlalu berpengaruh pada Nayu, namun tetap saja Nayu memuji Chen karena berhasil berkembang. Nayu mengatakan jika dia masih sombong seperti biasanya, jadi apakah dia masih mencoba untuk menyembunyikan kekuatannya dari hadapannya. Jungwoo mengatakan kali ini dirinya tidak akan menahan kekuatannya lagi, karena dirinya akan melawannya sekuat tenaga. Seketika itu, Jungwoo melancarkan serangannya yang sangat kuat dan membuat Eudora menanyakan apa yang sebenarnya sedang mereka tonton ini. Pandai mengatakan jika saja mereka tidak memasang formasi di sekitar sini, mungkin area ini sudah menjadi kacau balau. Eudora menanyakan apakah Ora Boni jadi semakin kuat, dan Pandai mengatakan awalnya dia itu sudah seperti monster, tapi tampaknya dia lebih dari sekedar monster. Tak lama kemudian, pertarungan Jungwoo dan Nayu membuat sebuah tebing hancur, dan Eudora mengatakan jika itu adalah tebing favoritnya. Nayu mengatakan dirinya mulai menyukai pertarungan ini, jadi usahakan agar dia tidak tumbang duluan. Namun sebelum Nayu melancarkan pukulannya, tampaknya Jungwoo mengeluarkan Aegis dan menahan serangan Nayu sebelum mengenainya. Nayu mengatakan sepertinya dia masih memiliki banyak kartu tersembunyi, dan Jungwoo berpikir jika ini bukan lagi sekedar latih tanding saja. Waktu itu, Jungwoo meminta izin pada gurunya karena dirinya ingin melanjutkan perjalanannya menaiki menara. Akan tetapi, Nayu menanyakan bukankah tidak sopan jika seorang murid berpamitan seperti ini, dan Jungwoo menanyakan kenapa. Nayu mengatakan bahkan jika dia pergi, bukankah seharusnya dia menerima tes terlebih dulu darinya, agar dirinya yakin jika dia sudah layak untuk melanjutkannya. Jungwoo tak menyangka jika tesnya akan sejauh ini, dan jika dirinya tidak menunjukkan kemampuannya sekarang, dirinya akan hidup dalam bahaya. Meskipun dirinya menyadari akan batasannya, tetapi karena sudah sampai sejauh ini, maka dirinya akan mencoba untuk menerobos sekali lagi. Pertarungan antara Jungwoo dan Nayu tampaknya jadi benar-benar sangat rumit, meskipun itu tidak akan membuatnya mampu untuk mengalahkannya. Setelah melakukan adu serangan beberapa kali, Jungwoo yang sudah kehabisan sihir tampaknya hanya bisa tertunduk di hadapan masternya. Jungwoo yang sudah tidak kuat lagi untuk bertarung pada akhirnya mengatakan dirinya mengakui kekalahannya. Nayu berpikir dirinya tahu jika selama ini dia terus memaksakan dirinya untuk melampaui batasannya. Setiap kali dia menerobos batasannya, dia menjadi lebih kuat dan sebenarnya dirinya penasaran sampai mana batasannya itu. Dari hasil latih tanding selama setengah bulan ini, dia telah tumbuh tanpa sadar dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa dirinya ajarkan padanya. Nayu kemudian memanggil Chain dan Jungwoo menanyakan ada apa, tapi Nayu mengatakan sekarang dia sudah bisa pergi menaiki menara.